Jadi saya cuma mau hubungan seksualnya, tapi saya nggak pengen punya anak. Pada saat hubungan seksual, air mani itu harus dibuang di dalam. Ternyata hubungan seksualitas yang dipaksakan bagi perempuan itu menyakitkan loh. Halo semuanya, hari ini kita balik lagi ke podcast Santa Helena. Hari ini kita kedatangan tamu dengan narasumber seorang dokter, namanya Dr. Rizalino. Dr. Rizalino. Dipanggilnya siapa dok? Dr. Rizal Rizal. apa? Dr. Rizal. Iya. Oke, Dr. Rizal ini hari ini walaupun yang kita panggil dokter nih, tapi yang mau diomongin justru nggak berkaitan dengan kesehatan nih. Kesehatan sedikit, tapi ada juga kaitannya dengan gereja. Iya. Oke, aku langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan. Kemarin tuh katanya sempat ngobrol nih, ini kita mention aja kali orangnya ya, namanya Ko Irsan. Nah itu kemarin katanya sempat ngobrol sama Dr. Rizal dan katanya ada nih materi-materi menarik yang mungkin juga, dan ternyata setelah aku dengar dari Ko Irsan itu ternyata aku juga masih belum tahu nih. Nah salah satunya itu, kenapa sih kalau misalkan orang Katolik, umat Katolik itu kalau misalkan mau masuk ke jenjang pernikahan, itu kenapa sih prosesnya susah banget? Harus melalui discovery, harus melalui MRT, itu kira-kira kenapa dok? Oke, ya mungkin harus dipahami dulu bahwa antara program discovery dan program MRT ya kita bilang, karena MRT ini cuma ada di Kuskupan Agung Jakarta. Oh, MRT. Sedangkan iya, karena namanya program membangun rumah tangga. Kalau dulu sebelum nama program MRT ini sebenarnya semuanya sama di seluruh kuskupan, itu pasti pemahamannya sama, namanya kursus persiapan perkawinan atau namanya KPP gitu. Kemudian di Kuskupan Agung Jakarta waktu itu adalah ketua komisi adalah Romo Erwin, dengan tim mereka membuat sebuah modul yang akhirnya dinamakan dengan program membangun rumah tangga. Nah yang tadi disebut program discovery ini sebenarnya dengan program MRT ini dua program yang terpisah. Oh berarti ini discovery dan MRT dua-duanya harus diikutin? Dua hal yang terpisah. Oke. Dan sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa ini sebuah, maksudnya karena tidak semua paroki itu mengharuskan discovery dulu baru MRT, karena ini makanya dua program terpisah. Karena discovery ini adalah program untuk orang pacaran gitu, jadi kan namanya discover ya, jadi mengenal, jadi lebih bicaranya adalah mengenal diri sendiri, kemudian pasangan, keluarga dan lain-lain. Jadi tidak bicara tentang, malah kita tidak banyak bicara tentang agama atau tentang gereja, ajaran gereja. Jadi di discover itu tidak ngomong gitu. Nah kalau program MRT ini yang membangun rumah tangga itu adalah sama seperti kursus persiapan perkawinan. Nah ini adalah program wajib. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya di seluruh dunia namanya gereja Katolik, orang yang mau menikah ada namanya persiapan untuk perkawinan. Nah itu MRT inilah kursus persiapan perkawinan, karena disebut kursus karena sifatnya workshop, bukan hanya satu arah kayak seminar gitu. Bukan seminar yang lecturing itu bukan? Enggak, jadi ada materi yang diinformasikan, tetapi juga yang lebih penting adalah adanya kerjasama antara pasangan yang mau menikah nih. Seperti itu, mereka harus mengerjakan materi yang ada di dalam modul tersebut. Nah itu namanya program MRT. Nah itu memang wajib ya, karena sebelum menikah itu harus dilakukan, baru ke namanya penyelidikan kanonik, baru bisa menikah. Oke, berarti intinya discovery dan MRT itu program yang terpisah. Dan itu bukan urutan. Intinya urutan. MRT itu kurang lebih nama lain dari kursus perkawinan itu sendiri di Keuskupan Jakarta. Iya, betul. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kadang kan banyak ya dok, maksudnya isu-isu kaitannya dengan pacaran remaja ini kan kita sering banget dengar isu-isu tentang seksualitas. Nah, kalau misalnya seperti itu sebenarnya dibahas nggak sih dok dalam, entah dalam discovery atau dalam MRT, entah apapun itu kaitannya dengan gimana kehidupan seksualitas itu dalam pasangan Katolik nih, terutama yang udah menikah ya, karena kalau misalnya yang remaja kan sebenarnya kita udah nggak perlu bahas lagi, itu memang dilarang kan. Iya, sebenarnya kalau untuk yang tadi tentang seksualitas di discovery itu dikasih tahu sebenarnya
Makanya kita tidak terlalu banyak menyentuh tentang ajaran gereja, tetapi kita membuka perspektif nih, maksudnya memperkenalkan pacaran yang sehat itu seperti apa, gitu. Karena yang namanya pacaran itu kan harusnya mempersiapkan untuk memasuki dunia untuk mempersiapkan perkawinan ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai seksualitas itu atau aktivitas seksual sebenarnya yang dicegah, ya jangan sampai terjadi. Tetapi mengenali tentang seksualitas itu penting sejak pacaran gitu. Nah kalau di MRT lebih spesifik lagi. Kalau program MRT itu kita benar-benar ngomong tentang bagaimana sih membangun keluarga Katolik. Jadi suami istri Katolik itu seperti apa, perannya seperti apa, kemudian nanti apa aja yang harus dipersiapkan. Karena kan persiapan bukan hanya masalah gedung hari H perkawinan tapi kan untuk seterusnya seperti itu. Jadi itu tuh ada modul-modul yang memang dipersiapkan, itu diinformasikan kepada pasangan calon menikah. Jadi nah itulah yang makanya termasuk salah satunya terkait dengan pengaturan kelahiran kalau kita bilang di modulnya itu. Jadi ada salah satu topik kita sebut dengan pengaturan kelahiran. Jadi tidak ngomong hanya seksual atau kita tidak ngomong aktivitas seksual, tetapi bagaimana pandangan gereja tentang pengaturan kelahiran seperti itu. Oh, pengaturan kelahiran itu gimana tuh, Dok? Maksudnya apalagi generasi modern sekarang ya, pasangan kan sekarang udah mulai pada banyak gerakan child free. Ya, mungkin kita kalau misalnya kita mencoba mengerti juga mungkin apakah itu karena permasalahan ekonomi kan kita juga nggak tahu ya. Atau ada trauma yang ditinggalkan dari keluarga sebelumnya kita juga nggak tahu. Cuma kalau kaitannya dengan pandangan child free dalam keluarga itu gimana, Dok? Ya. Khususnya dari Katolik ya, sisi pasangan Katolik. Jadi di dalam perkawinan Katolik itu sebenarnya ada tujuannya ya. Jadi kalau orang mau menikah itu sebenarnya untuk di gereja Katolik sebenarnya kita mau bilang bahwa ya segala sesuatu harus dipersiapkan. Kemudian kalau sudah menikah kan tidak ada namanya perceraian ya. Iya. Gitu. Kemudian itu ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan pasangan. Jadi bukan kesejahteraan diri sendiri. Yang di situ adalah ngomong adalah kesejahteraan pasangan. Gitu. Yang kedua baru bicara tentang terbuka terhadap kelahiran. Kemudian bicara tujuan lainnya adalah terkait dengan pendidikan anak. Jadi tidak semata-mata bahwa tujuan perkawinan itu cuma bicara tentang pasangan suami istri, tetapi semua orang yang menikah di gereja Katolik itu tuh harus terbuka terhadap kelahiran. Jadi harus siap nih, ya. Jadi kita tuh harus mempersiapkan, misalnya dari pacaran itu, makanya kita waktu di Discovery pun ngomong, di MRT juga ngomong bahwa kalau mau menikah sudah pernah ngobrol belum? Misalkan apakah setelah menikah nanti mau langsung punya anak? Apakah nanti mau anak pertamanya laki-laki atau perempuan? Karena kan beberapa suku di kita ya itu kan jelas ya, misalnya oh ini harus laki-laki Iya. Kemudian mau jaraknya berapa lama gitu kan antara anak pertama kedua seperti itu. Kemudian nah bicara tentang pengaturan kelahiran ini sebenarnya bicara adalah pasangan suami istri yang menikah ini harus mempersiapkan itu, kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya seperti itu. Jadi dia mau punya anak satu, mau punya anak 2, 3 atau lebih dari 3 sebenarnya tidak ada masalah bagi gereja. Yang penting adalah semuanya dipersiapkan dan pasangan suami istri itu bertanggung jawab. Nah itu yang dikehendaki oleh gereja. Jadi nah ini yang berbeda konsep dengan apa yang disebut dengan keluarga berencananya dari pemerintah. Kalau pemerintah itu kan bicara keluarga berencana itu kan bicara tentang jumlah seperti itu. Jadi pembatasan jumlah dulu zaman Orde Baru kan maksimal 2 gitu kan. Nah kalau gereja tidak bicara tentang jumlahnya, pembatasan jumlah tidak, tetapi bagaimana suami istri itu mempersiapkannya, dia mampunya berapa. Gitu. Oh saya cuma bisa 1 karena secara ekonomi, kemudian kita bisa memberikan perhatian, kemudian kita bisa menjaga dia, kita cuma bisa 1 nih, oke. Gereja menerima itu. Kemudian mau 2, mau 3, mau 5, mau 6 ya. Gereja tidak membatasi itu. Tidak membatasi. Yang penting adalah keluarga itu sudah mempersiapkan dan sudah
juga ya suami istri ini harus diskusi seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan aku agak sedikit menggali ya dok ya, soal child free ini. Maksudnya apakah ini sebenarnya dari gereja itu sebenarnya konsepnya itu hukum atau anjuran sih dok? Maksudnya untuk setiap keluarga itu harus memiliki keturunan atau tadi aku juga baru dengar sih klausal bagus juga sih. Misalnya kalau menikah itu bukan soal kesejahteraan pribadi nih. Kita juga harus mempersiapkan diri kepada calon anak itu. Sebenarnya dasarnya itu apa, hukum atau hanya anjuran dok sebenarnya kalau dalam gereja Katolik? Ya. Soal pandangan ini. Di dalam perkawinan bicara tentang seksualitas ya, itu ada memang itu masuk dalam hukum gereja. Jadi gini, kalau kita orang Katolik menikah ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan di dalam seksualitas. Jadi ada namanya dengan unitive. Jadi ada dua faktor yaitu unitive dan prokreatif. Nah, kalau kita baca ya, kalau pernah ikut misa-misa perkawinan atau ibadat perkawinan gitu ya, pasti kan bacanya suka itu disebut apa yang laki-laki akan bersatu dengan perempuan, akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan perempuan menjadi gitu ya. Jadi faktor unitifnya itu adalah laki-laki dan perempuan ini menjadi satu, ya. Menjadi itu unitif. Pasangannya. Ya, jadi bukan lagi dua nih, melainkan satu. Tetapi kalau secara seksualitas, unitif ini ngomongnya adalah setiap perkawinan itu harus terjadi hubungan seksual. Harus terjadi hubungan seksual. Kalau perkawinan tidak terjadi hubungan seksual, maka perkawinan itu tidak sah dan dapat dibatalkan. Jadi contohnya ada sebuah pasangan kemudian datang ikut MRT, kemudian dia misalkan mengelabui pastor misalnya dalam penyelidikan kanonik gitu kan, pengen punya anak, tapi ternyata di belakang mereka punya kesepakatan kita nikah tapi kita nggak boleh berhubungan seksual ya, misalkan karena ada satu dan lain hal. Iya, satu dan lain hal. Intinya sebuah pasangan ini maksudnya mengelabui gereja. Dok, gitu. boleh jelasin dulu nggak apa itu penyelidikan kanonik sebenarnya? Ya, penyelidikan kanonik itu adalah kayak pemeriksaan oleh imam untuk menyatakan bahwa pasangan ini memang terbebas. Jadi misalnya ada tekanan atau tidak ada tekanan untuk menikah, kemudian tidak ada keterikatan dengan perkawinan sebelumnya dan lain-lain. Jadi itu memang dari gereja memang imam yang melakukan, para pastor. Imamnya langsung? Iya. Imam paroki? Iya, pastor paroki yang melakukan. Jadi bukan kami di bukan tim ininya? Seksi kerasulan keluarga, bukan. Karena penyelidikan kanonik itu dilakukan oleh para imam. Nah, gitu. Jadi faktor unitif itu tidak harus terjadi di dalam perkawinan karena dua menjadi satu, ya. Dua menjadi satu di dalam seksualitas ya harus terjadi hubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah faktor prokreatif. Nah, kalau orang melakukan hubungan seksual, prokreatif itu harus terjadi. Prokreatif itu disebut adalah terbuka terhadap kelahiran. Ya. Jadi istilahnya kalau kita melakukan hubungan seksual, maka ya kita harus bisa terima bahwa nanti pasangan kita ini yang perempuan ya, dia akan hamil, kemudian akan menghasilkan keturunan atau memang belum dianugerahi. Karena di dalam perkawinan kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah, ya. Jadi anak itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga makanya dua faktor ini di dalam perkawinan itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jadi saya cuma mau unitifnya, jadi saya cuma mau hubungan seksualnya, tapi saya nggak pengen punya anak, gitu. Nah itu yang tadi yang disebut dengan child free-nya itu. Ya. Jadi saya cuma mau hubungan seksual. Jadi udah sepakat nih kita boleh berhubungan seksual tapi jangan punya anak ya. Nah itu nggak bisa. Gitu. Tetapi kalau menikah pun tidak melakukan hubungan seksual, nah itu dianggap itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena orang menikah ya harus ada hubungan seksual yang terjadi. Gitu. Nah ini semua mulai kalau yang tadi unitifnya itu ada di kitab Kejadian, ya. Itu diulas, kemudian yang tadi yang dua menjadi satu itu. Oke, berarti sebenarnya basisnya juga gereja Katolik juga membuat ajaran itulah, maksudnya memang ada dasarnya nih ya. Ini nggak cuma, maksudnya ini nggak cuma kesepakatan paroki atau sebuah seksi aja, memang ini dari hukum gereja Katoliknya ya. Iya, memang ini secara ya
dari gereja universal ya, maksudnya memang ini yang diajarkan mau dimanapun prinsipnya ini sama, faktor unitif dan prokreatif itu harus terjadi di dalam perkawinan Katolik seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan kaitannya dengan perekonomian itu berarti mungkin aku akan coba sedikit konfirmasi, berarti intinya kita itu prokreatif itu kaitannya dengan kita terbuka terhadap kelahiran, tapi juga tidak memaksakan harus memiliki anak. Kaitannya misalnya mungkin kayak ada yang orang melakukan adopsi, ada yang orang melakukan itu. Kalau itu sebenarnya diatur juga nggak, Dok, dalam pasangan Katolik aturannya? Iya, untuk gini, yang tadi prokreatif ini kan istilahnya kita terbuka terhadap kelahiran ya. Jadi yang tadi setiap hubungan suami istri, hubungan seksual yang terjadi antara suami istri itu, jadi dia harus terbuka terhadap kelahiran. Sehingga kalau rencana nih ada suami istri gitu atau dari pacaran kemudian mau menikah, oh ya udah kita tunda deh setahun dulu setelah menikah baru pengen punya anak. Nah, cara menunda kelahirannya ini ya, cara menunda supaya tidak punya anak ini harus juga menghormati martabat manusia. Dalam arti gini, ada beberapa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu di dalam teknik-teknik medis ya. Ternyata tidak semuanya itu cocok atau tidak sesuai dengan ajaran gereja. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa dibilang bahwa kita terbuka terhadap kelahiran gitu. Tetapi kalau ternyata memang belum dikasih, ya itu kan bicara anugerah ya. Iya. Berarti maksudnya itu tidak melanggar. Nah, ini gini, kalau memang kita mau membatasi cara supaya tidak memiliki anak, berarti kita harus menggunakan cara-cara yang memang jangan sampai faktor unitifnya ini dan prokreatifnya ini dilanggar. Gitu. Contohnya apa, Dok? Yang maksudnya programnya sebenarnya di luar Katolik ini lumrah. Misalnya orang melakukan KB di luar agama Katolik ini ya. Ini sebenarnya lumrah nih, tapi ternyata dari sisi agama Katolik ini kurang dikehendaki lah. Nah, itu contohnya apa aja, Dok? Aku juga kurang tahu. Jadi gini, kita kan diberikan akal manusia juga ya. Maksudnya kemudian gereja menghargai harkat martabat hidup manusia. Kemudian cara membatasi supaya tidak atau mengatur supaya tidak punya anak atau mau punya anak juga diatur. Ada beberapa cara. Nah, teknik yang tadi disebutkan yang masalah KB itu atau disebut keluarga berencana, nah orang awam mungkin lebih kenal ya, selain KB kadang-kadang suka ngomong adalah kontrasepsi seperti itu. Kan kalau kita bilang kontrasepsi gitu, pil kontrasepsi, nah itu pil atau apa. Nah, sebenarnya keluarga berencana ini sebenarnya tidak semuanya itu bersifat kontrasepsi. Kenapa? Kontrasepsi itu sebenarnya ada dari dua suku kata, kontra dan konsepsi. Kalau kita belajar biologi, mungkin kalau masih ingat, konsepsi itu adalah sel sperma dan sel telur itu ketemu. Jadi sel sperma terjadi pembuahan, itu disebut konsepsi. Nah, kalau kontra berarti kan melawan. Nah, istilah kontrasepsi itu dia bikin supaya sperma dan sel telur ini nggak ketemu. Melawan pembuahan gitu maksudnya? Membuat supaya tidak terjadi pembuahan. Walaupun sudah bertemu? Belum ketemu. Jadi kalau kontrasepsi ini sperma dan sel telur ini belum ketemu. Tidak ketemu. Jadi dibikin barrier gitu, dibikin penghalang. Nah, contoh paling gampang itu kondom. Nah, kalau kondom kan pada saat itu digunakan oleh laki-laki, pada saat yang paling gampang kita ini ya, kalau laki-laki kan misalnya kondom itu kan ada di mana-mana. Kemudian laki-laki menggunakan, kemudian pada saat dia ejakulasi, air maninya itu akan tertampung di dalam kondom. Sehingga sperma di dalam air mani itu kan tidak bisa berenang ketemu dengan sel telur. Nah, itu sifatnya kontrasepsi. Dan itu tidak dikehendaki. Nah, itu sebenarnya dilarang. Nah, tetapi ada prinsip lain sebenarnya gini, yang tadi saya bilang keluarga berencana itu bukan hanya kontrasepsi ternyata. Ada yang disebut dengan namanya kontravita. Kontravita itu dari dua suku kata lagi, kontra dan vite. Vite itu kehidupan. Nah, jadi dia melawan kehidupan. Kalau tadi kontrasepsi itu sperma tidak ketemu sama sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, kalau kontravita
ini sudah terjadi pembuahan. Jadi Oke. sel telur dan sel sperma ini udah ketemu, maka terjadi konsepsi atau pembuahan itu. Nah, di dalam gereja Katolik, pada saat sperma dan sel telur ini ketemu, pembuahan terjadi, disitulah kehidupan sudah ada. Oh. Dalam detik itu pun kehidupan itu terjadi. Nah, kalau kontra vita, hasil pembuahan ini yang disebut yang dimaknai oleh gereja bahwa ini kehidupan digugurin. Dalam arti kata bahwa terjadi aborsi. Nah, aborsi ini bukan kayak yang kita mikir yang kayak di TV-TV kemudian yang sudah itu kemudian dikuret, dikeluarin dengan paksa. Enggak, ternyata ada beberapa alat keluarga berencana yang digunakan itu sifatnya sebenarnya kontra vita. Jadi hasil pembuahan sudah ada, kemudian dihancurkan dengan penggunaan keluarga berencana. Contoh yang paling banyak digunakan adalah kalau tahu pil mini. Aku nggak tahu sih. Itu ada namanya pil mini atau ya pil KB, tapi bentuknya dia cuma satu butir gitu yang diminum misalnya karena misalnya tiba-tiba orang bilang pil after morning, misalnya kelupaan nih KB ternyata sudah melakukan hubungan seksual. Nah itu ada tuh orang minum gitu. Ada juga misalkan bentuknya susuk KB, jadi itu kayak semacam bukan jarum ya, jadi kayak modelnya kayak jarum ditanam di bawah kulit. Nah itu juga bersifat kontra vita atau enggak yang IUD seperti itu ya, termasuk suntik KB itu juga bersifat kontra vita. Jadi sebenarnya sperma dan sel telur itu udah ketemu, sudah terjadi pembuahan, tapi digugurkan karena penggunaan alat keluarga berencana tersebut. Oke. Tapi untuk dari pengaturan jumlah kelahiran dari sisi agama Katolik ini sebenarnya, tapi ada anjurannya nggak sih dok? Misalnya kayak gini kan sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalkan tadi yang pil dan yang kondom itu yang kontrasepsi dan kontra vita ini dua-duanya kan nggak tidak boleh dianjurkan oleh gereja. Tapi gereja ada penganjuran nggak dok sebenarnya? Kayak ini kalau misalnya kalian mau menahan jumlah kelahiran nih maksimal, misalkan saya juga mau pengennya 2 nih perencanaannya misalkan gitu. Nah, itu gereja ada anjurannya nggak sih dok sebenarnya? Ada. Gereja sampai sekarang seluruh dunia ya, gereja sampai sekarang yang menganjurkan adalah menggunakan keluarga berencana alamiah seperti itu. Itu disebut keluarga berencana alamiah. Cara paling biasa yang orang kenal itu adalah namanya hitung kalender. Jadi hitung masa subur gitu. Jadi perempuan itu kan menstruasinya ada waktu-waktu tertentu ya, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari siklusnya. Nah, dihitung tuh, oh ya kalau masa subur itu kan kita yang kita biasa informasikan bahwa masa subur itu adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya gitu kan. Nah, dihitung, oh kalau lagi masa subur, kalau nggak pengen punya anak ya jangan berhubungan gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu tuh kalau lagi subur ya jangan berhubungan di situ. Jadi makanya gereja tuh menggunakan itu, misalkan kenapa? Kan kita diberikan kemampuan ya untuk mengatur gitu, karena kita tuh harus bisa ngontrol juga hawa nafsu kita dan nah gereja tuh mau mengajak kita menghormati itu. Nah itu makanya terjadinya diskusi komunikasi antara suami istri. Jadi istrinya akan bilang, oh saya lagi subur nih, kan kita nggak pengen punya anak, ya berarti jangan berhubungan. Kemudian kalau sudah lewat masa subur, lagi tidak subur nih, oh ya udah boleh tuh berhubungan gitu. Nah gereja menyetujui itu. Atau kalau memang perempuannya tidak, siklus menstruasinya tidak teratur, ada beberapa metode seperti yang paling sering dilakukan di gereja ya. Kemudian ada beberapa rumah sakit Katolik yang mengajarin, ada namanya metode ovulasi Billings. Ovulasi Billings. Jadi metode ovulasi Billings itu disingkat MOB. Nah itu diajarin tuh tekniknya, karena itu pemantauan lendir kesuburan sama dia merasakannya. Jadi itu pun diajarin supaya orang tahu kapan harus berhubungan seksual, kapan tidak harus. Bahkan teknik itu juga membantu, oh ya kalau pengen punya anak laki-laki bagaimana, kalau pengen punya anak perempuan bagaimana. Nah di metode ovulasi Billings-nya itu pun
ada yang bisa ngajarin, nah itu sampai sedetail itu. Jadi bukan berarti gereja tidak punya cara, jadi gereja juga mempunyai cara bahwa oke, boleh menunda punya anak, tetapi dengan teknik yang memang kita menghormati martabat hidup manusia, seperti itu. Oke, berarti intinya anjuran yang dari gereja ini yang salah satu ya anjurannya itu tidak melanggar peraturan yang tadi kontrasepsi dan kontravita itu ya. Iya. Dan fase yang unitif dan prokreatifnya ini tetap harus terjadi seperti itu. Misalnya gini, pada saat kita melakukan hubungan seksual tidak masa subur, istilahnya gini, kita tuh tetap terbuka terhadap, maksudnya ya udah saya terbuka terhadap kelahiran. Dalam arti gini, bahasanya adalah pada saat hubungan seksual air mani itu harus dibuang di dalam. Tidak boleh dibuang di luar. Kalaupun dibuang di luar, kita namanya kalau bahasa medisnya disebut dengan coitus interruptus ya. Jadi cabut, buang di luar. Nah itu pun tidak boleh, karena itu disebut dengan kontravita. Walaupun sudah menikah. Walaupun sudah ini kita mau bicara sudah menikah. Walaupun sudah menikah. Iya. Karena itu disebut coitus interruptus. Kita dengan sengaja, itu ada di kitab Kejadian, saya lupa Kejadian atau Keluaran ya. Itu ada cerita tentang onan. Itu diceritakan. Onan kasusnya di situ bahwa dia menikah, kemudian habis itu dia tidak pengen punya anak dari perempuan itu, istrinya. Akhirnya pada saat dia melakukan hubungan seksual, dia cabut, kemudian dia buang air maninya di luar. Nah itu tidak dikehendaki Allah. Itu ada di dalam kitab. Itu juga tidak, karena itu disebut dengan kontrasepsi. Kan air sperma tidak ketemu dengan sengaja. Istilahnya kita dengan sengaja, untuk tidak ini. Padahal sebenarnya kan kita tahu kalau memang mau itu berarti kan kita ngatur dong. Ya kalau mau melakukan hubungan seksual ya tidak dalam masa subur. Jadi air maninya tetap kita buang di dalam. Berarti yang diatur harus hawa nafsunya, kitanya ya, maksudnya manusianya, nggak bisa serta-merta dan terus nggak bisa seenaknya lah. Iya, kapanpun harus gitu. Iya, enggak. Nah, tadi mumpung udah masuk ke sini nih dok, hubungan seksualitas dalam suami istri. Kemarin aku juga sempat ke-spill obrolan dari, kita mention lagi ya, obrolan dari Koirsan nih. Katanya bahkan hubungan seksualitas untuk orang yang menikah itu juga diatur dalam gereja. Kemarin sih ke-spill-nya katanya juga hawa nafsu itu gimana gitu, maksudnya kayak kita nggak bisa serta-merta hanya nafsu, walaupun itu dengan pasangan suami istri gitu dalam hubungan seksualitas. Apakah seperti itu atau gimana dok? Jadi hubungan seksualitas itu nggak boleh serta-merta hanya mengikuti hawa nafsu, misalnya hawa nafsu suaminya gitu. Walaupun ini udah suami istri, pokoknya kapanpun saya mau harus digas, misalnya kayak gitu. Oh iya, jadi gini, perkawinan Katolik itu suami istri itu setara ya. Jadi posisinya setara, walaupun di dalam kitab suci juga ngomong suami itu adalah kepala keluarga. Tetapi hubungan suami istri posisinya itu setara, sehingga tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah gitu. Jadi istri harus manut, ngikutin apa yang suaminya ngomong, terus apa yang dipaksa oleh suami atau keinginan suaminya itu harus diikutin, enggak. Termasuk bicara tentang seksualitas. Jadi itu juga memang sebaiknya misalnya dari masa pacaran kemudian sudah harus mengenal tentang seksualitas, walaupun tidak melakukan yang dilarang kan aktivitas seksualnya gitu. Tetapi bicara tentang apa saja tentang seksualitas diri dan pasangannya tuh sebenarnya sudah bisa diangkat pada saat masa pacaran juga. Nah, sehingga gini, ada bukan kesepakatan ya, bahwa harus ada kesepahaman bahwa ya kalau kita pengen melakukan hubungan seksualitas ya ngomong. Dan itu harus sama-sama mau. Even walaupun udah suami istri. Iya. Sehingga tidak terjadi pemaksaan gitu. Walaupun misalnya gini, tahu ya istri atau umumnya perempuan ya, aduh gimana ya, nggak enak nih kalau suami saya. Ya ternyata hubungan seksualitas yang dipaksakan bagi perempuan itu menyakitkan loh. Itu menyakitkan secara fisik juga ya. Jadi sebenarnya juga tidak sehat. Jadi nah tapi kan kita harus bilang bahwa karena kesetaraan antara suami istri ini, komunikasi tentang seksual itu pun harus dibangun ya. Jadi
ya kalau pengen ngomong gitu. Hmm. Ya termasuk tadi mau ngatur kapan punya anak, mau ditunda, kemudian atau misalkan oh ya ini misalnya kalau ditunda jangan sekarang, atau oh ya sekarang nih kita pengen punya anak, ya udah pas masa subur disitulah istri ngomong saya lagi subur nih, ya udah gitu kan. Nah itu harus ada komunikasinya dulu. harus komunikasi, jadi jangan sampai terjadi pemaksaan. Nggak boleh ada unsur paksaan, even untuk suami Itu istri. suami istri. Tetapi ya memang ini juga harus dimengerti juga bahwa ya namanya itu kan ada hasrat seksual ya. Nah itu makanya komunikasi antara suami istri Harus itu sudah penting. terbangun juga ya. Iya. Oh menarik banget sih dok. Ternyata baik banget hal yang soal ya hubungan seksual dalam Katolik, even untuk suami istri ini juga banyak yang mungkin beberapa orang yang belum tahu juga. Kira-kira dari dokter ada yang mau disampaikan nggak dok? Sebelum aku mau nanya satu pertanyaan terakhir, cuma dokter Ya ada sebenarnya yang tadi hubungan dengan yang tidak pengen memiliki anak, nah itu juga sama. Jadi balik lagi bahwa keinginan suami istri nanti kalau sudah menikah kemudian mereka sepakat untuk tidak memiliki anak, nah itu gereja tidak menyetujuinya karena tadi faktor unitifnya mereka ingin cuma melakukan hubungan seksual, tetapi faktor prokreatifnya terbuka terhadap kelahiran ini yang mereka tidak mau seperti itu. Atau ada juga yang disebut dengan jadi gini, gereja itu sebenarnya melihat juga beberapa teknik medis saat ini yang sampai berkembang saat ini, faktor unitifnya itu tidak terjadi hubungan seksual, tetapi orang suami istri ini pengen punya anak. Nah makanya mereka melakukan namanya bayi tabung. Kalau gitu gimana? Ya tetap tidak disetujui. Karena kan unitifnya yang dilanggar ya? Unitifnya yang dilanggar. Ini benar-benar nggak boleh salah satu doang ya? Nggak boleh, jadi dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Oh, oke. Gitu. Ya jadi kalau orang dengan bayi tabung kan prosesnya kan tidak ada hubungan seksual. Karena prosesnya itu kan secara mekanik ya. Cowok mengeluarkan sendiri, kemudian yang perempuan sel telurnya diambil sendiri, baru di dalam laboratorium digabungin gitu. Nah itu juga tidak disetujui oleh gereja sampai saat ini. Seperti aku baru tahu nih kalau ternyata ya aku aja tadi baru tahu juga ternyata beberapa program KB ya gereja juga sebenarnya tidak sejalan dengan gereja lah, walaupun itu legal secara negara. Secara medis, secara negara dilakukan. Seru banget tuh. Nah ini aku ada satu pertanyaan terakhir sih, tapi aku nggak tahu nih sebenarnya masuk ke ranah dokter atau enggak. Aku kan sering dengar nih, misalkan kalau misalkan pernikahan beda agama. Aku sering dengar, tapi aku nggak pernah dengar langsung karena aku tidak melakukan pernikahan beda agama. Itu ada perjanjian seperti anak harus dididik secara Katolik. Itu tuh definisinya sebenarnya gimana sih dok? Itu banyak banget sih. Aku maksudnya di kalangan anak muda ini, kalau kayak gitu tuh maksudnya gimana ya? Harus di sekolahin Katolik kah? Harus langsung beragama Katolik kah? Harus baptis kah? Itu definisinya gimana dulu? Itu dibahas nggak dok sebenarnya? Iya, jadi kita tuh membahas itu sebenarnya di Discovery itu kita spill. Nah, yang tadi saya bilang walaupun di Discovery kita tidak ngomong agama, tetapi di poin tentang, jadi itu ada beberapa handout ya yang kita kasih supaya pasangan itu diskusi, ngobrol banyak, bahkan buka-bukaan. Karena kita minta pasangan yang ikut Discovery itu jujur. Ya lebih baik jujur sekarang daripada nanti pas sudah menikah baru ketahuan semuanya, nah berantakan tuh gitu kan. Jadi yang kita spill salah satunya itu bahwa ini kalau yang kalian sekarang pacaran beda agama atau beda gereja, kalau beda agama itu dengan Islam, Hindu atau Buddha. Kalau yang beda gereja itu dengan Kristen Protestan. Oh, kalau dengan Kristen itu istilahnya beda gereja ya? Beda gereja. Okay. Kalau yang beda agama tuh Islam, Hindu dan Buddha Konghucu. Oke. Gitu. Nah, kalau yang bukan sama-sama Katolik biasanya kita spillnya adalah sudah pernah ngobrol belum gitu kan. Nanti kalau mau punya anak, anaknya mau ngikut agama siapa? Kalian mau didik imannya tuh seperti apa? Gitu. Karena nanti habis itu kita akan ulas, sebenarnya ulasnya singkat. Karena nanti akan kita lebih banyak bahas itu di program MRT atau membangun rumah tangga itu. Gitu. Jadi kita akan bilang bahwa kalau di dalam perkawinan Katolik, kalau kalian nanti nikah di gereja Katolik, pada saat penyelidikan kanonik itulah imam tuh akan nanya, gitu kan. Oke, ini kalian beda agama, beda gereja.
ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh yang Katolik. Jadi yang pasangan yang Katolik itu akan berjanji bahwa dia akan mendidik anaknya secara Katolik, dalam arti harus dibaptis secara Katolik. Oh, berarti memang anak yang lahir dari pasangannya itu harus dibaptis secara Katolik. Tapi kapanpun nggak apa-apa, cuma harus dibaptis secara Katolik. Nah, harus itu nanti dari bayi atau masuk lagi di dalam. Oh, ada lagi. Ya, di dalam hukum gereja itu bahwa anak yang lahir harus secepat mungkin dibaptis. Jadi bayi mau dia usia 1 minggu kemudian mau dibaptis, nggak ada masalah, secepat mungkin. Karena itu tidak melanggar hak asasi manusia. Sama seperti kita diberikan susu yang terbaik oleh orang tua, diberikan baju yang terbaik. Nah, pengalaman iman pertama adalah baptisan. Orang tua itu mengajarin tentang iman anak, ya itu di baptisan. Awalnya itu. Dari pembaptisan itu. Makanya semakin cepat sebenarnya semakin baik. Semakin terbuka. Karena itu ada di dalam hukum gereja. Oh, gitu. Oke, ya, jadi makanya kalau kita selalu bilang bahwa kalau kalian nikah di gereja Katolik, ya anak harus dibaptis secara Katolik. Dan yang non Katolik harus tahu perjanjian itu. Nah, itu pada saat penyelidikan kanonik, pastor akan ngomong dengan diskusi pasangan. Jadi dia akan ngomong, dan di situ perjanjian itu dibuat. Intinya itu juga persetujuan antar pasangannya itu sendiri kan sebenarnya. Iya, tapi kan ya kita tidak bisa tahu ya apa yang terjadi setelah menikah ya. Iya. Karena gereja kan bilang, oh ya kalau nanti anak dia tidak membaptis, perkawinan batal. Enggak. Tidak. Itu juga enggak. Enggak. Jadi misalnya gini, tiba-tiba ada pasangan berjanji. Bilangnya apa? Iya, saya mau baptis secara Katolik nih. Kemudian setelah mereka menikah, realisasinya anaknya lahir, kemudian tidak jadi Katolik, malah ke agama atau gereja lain gitu. Ya gereja tidak bilang perkawinannya batal. Enggak. Itu juga tidak serta-merta langsung membatalkan perkawinan. Memang tidak ada, karena itu tidak ada hubungannya dengan pembatalan perkawinan. Gitu. Yang menjadi tidak sah tadi yang saya bilang adalah karena tidak ada hubungan seksual. Ya, pelanggaran unity. Atau kalau yang menjadi batal itu ada banyak. Contohnya cowok itu tidak bisa ereksi. Itu bisa batal? Kalau tidak bisa ereksi kan tidak bisa hubungan seksual. Oh, karena akan ada klausal yang dilanggar ya. Iya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya itu. Berarti apapun yang akan punya potensi untuk melanggar dua yang dua itu, kemudian ada faktor-faktor yang lain juga gitu. Jadi ya makanya pasangan itu ya kalaupun mereka berbohong ya kita bilang, setelah itu kemudian mereka tidak membaptisnya anaknya secara Katolik, ya gereja tidak bisa bilang perkawinannya batal atau tidak sah, enggak. Udah perkawinannya berjalan. Tetap akan berjalan. Iya, tetap berjalan seperti itu. Oke dok, ini sudah lumayan lama kita ngobrol. Kira-kira dokter ada lagi nggak dok yang mau disampaikan sebelum kita closing nih dok? Udah, saya rasa cukup sih. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.